Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi Ibu Lia Windari, boleh berdiri semuanya. Ini semua mapel ya? Kalau pengantar dari saya mungkin nanti materinya bisa dibaca ya. Tapi yang terpenting kita sekarang adalah bagaimana Bapak Ibu mampu mengaplikasikan materi-materi ini nanti ke dalam pembuatan soal. Jadi hari ini kita akan lebih banyak kerja, ya. Cari 3 orang temannya. Pegang. Ayo. Sudah selesai? Satu aja. Nah, ini ada simbol. Silakan buat nama kelompok Bapak Ibu sesuai mapelnya. Kemudian dilipat ya kita 3 supaya kelihatan kelompok mapel Bapak Ibu itu mapel apa. Ini PKN. Video. Enggak kan? Matematika ya. Saya juga ya. Kombinasinya pas ya Pak Darul. Itu minimal. Yang muda dan yang tua. Bapak sendiri, Pak? Iya, sendiri saya Pak cerita. Masya Allah. Wah, ini paling mesra nih. Kelompok tik ini ya. Al-Quran. Sesuai dengan namanya, tulisannya juga Al-Quran. Ini kelompok kebugaran. S dan PJO. Baju mana lo? Ini, oh gambar laptop ya. Tik gambar laptop. Sudah diperkenalkan oleh Bu Eni ya. Nama lengkap saya adalah Lia Windari. Saya guru di MTSN Binjai. Saya guru IPA. Basicnya lebih kepada fisika. Saya tamatan UNIMED. Kalau S1-nya Stambuk 2000 fisika. S2-nya saya Stambuk 2013 fisika juga. Ada yang sudah kenal dengan saya? Mana tahu ada teman saya di sini. Saya mau izin. Ya, ada ya? Kampus saya sama. Ada kan sama kampusnya sama. Cuma sambungnya beda ya? Sambungnya beda. Oke, yang guru IPA mana Bu? Pak? Nah, Jongkal. Fisika ada fisika? Oh iya. Sambung berapa, Ibu? Ibu yang Yang pakai masker. Kayaknya pernah kenal lah ya Bapak ya. Tapi karena 2004 mungkin saya sudah apa ya? Sudah gitu ya, skripsi gitu. Iya. Dan mungkin hanya sudah sekilas saja gitu ya. Yang kemudian selain guru, aktivitas saya bergabung dengan Ikatan Guru Indonesia bersama dengan Bu Dokter kita sebagai fasilitator untuk pembelajaran maupun IT ya yang digunakan dalam pembelajaran. Intinya untuk pembelajaran khususnya untuk guru dan kepala sekolah.
Kemudian selain itu juga bergabung di beberapa komunitas ya, penulis dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah ada beberapa, nanti boleh kita diskusikan ya bersama. Ada beberapa hasil karya yang sudah dibukukan. Nanti Bapak Ibu jika ingin ada mau menulis buku, insya Allah kita bisa sharing-sharing bersama. Ya, jadi Bapak Ibu di sini, saya berdiri di sini bukan berarti saya lagi baik sebagai Bapak Ibu sekalian. Hanya saja kita akan sharing. Kalau bahasa fisikanya ada perbedaan potensial yang harus dialirkan. Agar harus itu mengalir terus, ya kan, Bu? Oke, makasih kan. Boleh minta izin mic-nya kita pasangkan biar suaranya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Jadi tadi seperti yang sudah Bu Yeni jelaskan ya, Bapak Ibu, tentang konsep dari HOTS ya. Sudah, Bapak Ibu sudah tahu ya tadi ya. Jadi sebenarnya HOTS itu apa gitu. Sudah tadi, yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill ya. Yang yaitu merupakan proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, kemudian membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Ini menurut dari Resnick ya, di halaman 987. Kemudian pada prinsipnya, HOTS ini adalah cara berpikir logis atau proses penalaran dalam menyelesaikan masalah. Apakah soal yang sulit itu termasuk soal HOTS? Belum tentu. Ya. Jadi bukan berarti soal yang sulit itu belum tentu adalah HOTS ya Bapak Ibu. Karena ada beberapa yang syarat-syarat ya. Yang bagaimanakah dikategorikan sebagai soal HOTS gitu ya. Ya, inilah Bapak Ibu aspek yang harus ada ketika kita membuat soal HOTS ya. Jadi aspek sebagai transfer knowledge, kemudian keterampilan berpikir tingkat tinggi di mana bisa sebagai problem solving dan sebagai critical and creative thinking. Nah, inilah yang mau kita bahas Bapak Ibu sebelum kita masuk ke pembuatan soal. Jadi Bapak Ibu pernah nggak dengar kalau pembelajaran abad 21 ini kita harus mengadopsi ada 4C. Pernah dengar 4C? Apa C yang pertama Bapak Ibu? Kreatif ya kan. Kemudian C yang kedua? Communication, kolaborasi, kreatif. Critical thinking gitu ya, 4C. Pembelajaran 4C bahasanya. Jadi kalau kita membuat soal HOTS tetapi dalam pembelajaran kita tidak berorientasi dengan HOTS, itu juga sama aja. Jadi misalkan kita nih buat soal HOTS, tapi ketika pembelajaran kita nggak berorientasi ke HOTS, apakah anak-anak itu bisa? Bapak Ibu? Tidak bisa. Jadi intinya semua pada prosesnya terlebih dahulu, baru kita pada ke penilaian. Proses pembelajaran kita juga harus berorientasi ke HOTS, gitu. Jadi kan kita tidak sama ya pembelajaran di tahun mungkin kita masih sekolah dulu dengan pembelajaran yang sekarang ini yang sudah era revolusi industri 4.0 sampai 5.0 sekarang ini ya, kalau nggak salah Bu ya, menuju ya ke revolusi industri 5.0 di mana semua serba digital, semua serba IT ya, dimulai dari masa pandemi ini Bapak Ibu kan. Intinya kan berubahnya itu ketika kita masa pandemi, di mana kita wajib gurunya yang dulunya mungkin hanya bisa ngajar tatap muka, tahunya hanya pegang buku, kemudian spidol. Nah, sekarang ini wajib untuk semua kita harus bisa gitu. Yang dulunya kita nggak tahu yang namanya mungkin Jfrom, kemudian Quizzes, Google Site, kemudian apalagi website dan sebagainya itu Bapak Ibu sekarang kita wajib tahu. Karena generasi yang kita didik adalah bukan generasi zaman old tapi zaman milenial now gitu ya. Jadi pembelajaran kita juga harus merupakan pembelajaran yang sekarang ini ya, seperti yang sudah diamanahkan oleh Bapak Menteri kita. Oke, di sini Bapak Ibu saya nggak berpanjang-panjang karena tadi sudah dibahas oleh Bu Yeni ya. Jadi di transfer knowledge ini Bapak Ibu kita harus
bisa ya, di mana mengadopsi dari dimensi pengetahuan ini menurut Anderson and Krathwohl ya. Ini ada 4 dimensi pengetahuan, tetapi di dimensi pengetahuan yang 4 ini kita harus juga mengacu pada taksonomi Bloom. Artinya dia tidak lagi C1 tapi masuk ke sudah C4 ke atas, dari menganalisis sampai dia mencipta. Jadi konsep faktualnya, konseptualnya, proseduralnya, metakognitifnya itu harus dikategorikan dimasuk dia C4 ke atas, dari menganalisis dan sebagainya. Bapak Ibu sudah tahu ya apa itu faktual, sudah ya, konseptual. Jadi faktual ini Bapak Ibu pengetahuan tentang elemen-elemen terpisah dan memiliki cirinya tersendiri. Ya, kemudian meliputi pengetahuan tentang terminologi dan detail dan elemen yang lebih spesifik. Contohnya misalkan pengetahuan tentang alfabet gitu ya, kemudian simbol dalam peta, accounting, fakta tentang kebudayaan sosial, kesehatan dan sebagainya. Nah, ketika kita mengajarkan ini di materi kita, ini harus kalau menurut dari pembelajaran host itu harus dari yang C4 menganalisis. Ya tidak lagi misalkan mengingat, bisa gini soalnya. Coba tuliskan huruf alfabet gitu. Itu host nggak? Tidak. Maka bagaimanakah ketika dia ingin mengetahui pengetahuan tentang alfabet tapi tahap ke analisisnya sudah masuk ke C4-nya. Misalkan gimana ya tentang alfabet untuk C analisis? Misalkan kita berikan suatu tulisan ya, alfabet itu tulisan nggak ya? Ya kan, huruf kan Bu? Huruf kan? Atau saya salah konsep ya? Huruf gitu ya. Kita berikan misalkan ada tulisan beberapa kalimat gitu ya, tapi besar-besar. Ini kayaknya untuk anak-anak rendah ya, untuk anak-anak SD tingkat rendah ya. Tulisan, kemudian mereka suruh mengidentifikasi. Ayo di antara di kalimat ini mana ya? Huruf A-nya ada berapa, huruf B-nya ada berapa, huruf C-nya ada berapa. Nah itu kan dia termasuk nggak pengetahuan tentang alfabet, tetapi lebih faktual masuk ke C4 ke analisisnya. Begitu ya, maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Begitu seterusnya dengan konseptual, prosedural dengan metakognitif. Nanti kalau mau filenya akan saya berikan ya, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Oke, ini tadi sudah yang dijelaskan oleh Bu Yeni ya, dimensi proses kognitif. Di sini Bapak Ibu di tahap mengingat ini ya. Oke, di sini Bapak Ibu di tahap mengingat tuh loss ya. Ya. Itu dia pengetahuan dan pemahaman level kognitif 1, level 1. Kalau kata kerja yang bisa kita ambil itu mengingat, mendaftar, mengulang, menirukan, menentukan dan sebagainya. Kemudian kalau tahap memahaminya itu masuk ke MODS ya. MODS itu medium auto thinking skill yang pertengahan. Kemudian tahap aplikasi juga masuk ke medium. Itu kata kerjanya Bapak Ibu menggunakan, mendemonstrasikan, mengoperasikan, ya, menjelaskan ide, konsep, itu masuk ke mods medium. Baru tingkat ke hotsnya dari analisis sampai mengkreasi, gitu ya. Menggunakan kata kerja misalnya kalau menganalisis, membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menguji dan sebagainya. Ya Bapak Ibu, kemudian tahap sampai mengkreasi. Ya. Oke, ini taksonomi Bloom Bapak Ibu, saya rasa sudah. Nanti kita langsung praktek saja supaya Bapak Ibu paham ya. Nah, kalau ini ranah dari afektif. Kalau tadi ranah kognitifnya, pengetahuannya, sekarang kita masuk ke ranah afektif, yaitu ranah sikapnya. Seperti apa yang kita inginkan dari siswa kita. Jadi ada lima tahapan. Ada tahapan yang A1 namanya penerimaan, ya. Kemudian A2 menanggapi, A3 penilaian, A4 mengelola, A5 karakterisasi. Jadi misalkan kita ingin misalkan gini tentang energi gitu ya. Saya kan guru IPA ya. Tentang energi, saya jelaskan tentang energi. Energi itu kan ada berbagai macam. Salah satunya adalah energi listrik. Nah, pada tahap ini ya, saya harus bisa
membuat siswa saya bagaimana dia tahap sampai di A5, karakterisasi. Bagaimanakah caranya? Ada kita misalkan menghitung namanya beban biaya listrik, pengaruh dengan nanti tingkat radiasi global. Nah, itu adalah mereka mengetahui, oh ada ya, kalau kita terlalu menggunakan banyak energi listrik, ini mempengaruhi juga dengan apa? Dengan global warming gitu ya. Kemudian hemat energi kita itu kan ada yang terbarukan, ada yang tidak dapat diperbarui gitu ya. Ada energi alternatif, ada yang tidak. Nah, bagaimanakah? Nah, ini sampai ke tahap karakterisasi adalah bagaimana mereka mampu nantinya bisa menghemat energi minimal di dalam rumahnya. Misalkan kalau lampu tidak terpakai, langsung otomatis dia karakternya adalah aku yang matikan gitu ya. Kemudian ketika air terlalu melimpah-limpah, dia langsung matikan. Hal yang sepele, tetapi itu adalah berdampak efek pada sikap dia dan kehidupan sehari-hari. Karena Bapak Ibu, anak zaman sekarang itu berbeda dengan anak zaman kita dulu. Zaman kita dulu tuh paham ya, ketika dibilangin aja oh ya. Kalau zaman anak sekarang mesti dijelaskan sedetail mungkin. Kenapa lampu itu tidak boleh kenapa kita harus menghemat energi? Itu jelaskan terus Bapak Ibu. Ya, sama seperti misalkan kenapa sih tidak boleh menonton pornografi misalnya. Saya ada pembahasan di kelas 9 tentang sistem reproduksi. Nah, itu di anak zaman sekarang kita itu di nalarnya itu harus kita kembangkan, karena dia tidak akan menerima sesuatu hal yang di luar dari nalar dia. Nah, kita lah sebagai guru yang bisa mengembangkan itu. Kenapa misalkan tidak boleh menonton hal pornografi? Nah, ini pengaruh kemana? Ke neuron saraf. Nah, dikatakan sebagai menghubung-hubungkan satu materi ke materi yang lain, Bapak Ibu. Nah, itu yang memang harus kita miliki. Saya bilang ada pengaruh neuron saraf itu ya dengan tontonan pornografi, saya bilang gitu. Makanya ketika ini daring seperti ini, saya terus-terusan saya kasih tahu itu kenapa? Karena kan mereka lebih banyak waktu luang dengan memegang HP ya, Bapak Ibu. Makanya kita terus-menerus selain kita berikan materi, sisi lain juga kita berikan karakternya, gitu ya. Nah, itu di ranah dari afektif Bapak Ibu ya. Nah, kalau di bagian psikomotor ya, gerakan dia ya, kerja dia gitu ya. Di sini ada tahapan, ada imitasi, ada manipulasi, ada presisi, ada artikulasi dan naturalisasi. Nah, jadi diusahakan memang kita membentuk anak kita itu kalau sekarang ini ada nggak kayak kita tidak boleh plagiat segala macamnya kan Bapak Ibu. Ini termasuk di psikomotor nantinya. Bagaimana nanti kita bisa membuat siswa kita itu menghasilkan dari karyanya sendiri tanpa ada unsur plagiat dari orang lain, ya. Nanti prosesnya sebenarnya ini panjang ya Bapak Ibu ya, karena melalui beberapa tahap-tahapan proses. Kalau sekarang kita mau buat sepertinya nggak bisa, karena ini sikap dengan psikomotor. Yang mau kita bahas tentang nanti ke ranah kognitifnya saja. Ya. Kemudian tahap kedua, dengar nggak suara saya? Dengar ya Bu. Tahap yang kedua adalah kritika dan creative thinking, Bapak Ibu. Tadi inilah yang harus ada di host nanti. Jadi kalau menurut dari elemen dasar tahapan keterampilan berpikir kritis, yaitu Frisco ya. Ya, tahapannya adalah ada Frisco. Elemennya ada F adalah fokus, ya. Nanti siswa kita mampu bisa mengidentifikasi masalah dengan baik. Kemudian reason, alasan-alasan yang diberikan bersifat logis atau tidak untuk disimpulkan seperti yang telah ditentukan dalam permasalahan. Kemudian inference, jika alasan yang dikembangkan adalah tepat, maka alasan tersebut harus cukup sampai pada kesimpulan yang sebenarnya. Kemudian situasi, membandingkan dengan situasi yang sebenarnya. Kemudian clarity, harus ada kejelasan istilah maupun penjelasan yang digunakan pada argumen sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengambil kesimpulan. Kemudian overview, pengecekan terhadap sesuatu yang tadi saya kok ngomong cepat gitu. Yang tadi ditemukan, diputuskan, diperhatikan, dipelajari dan disimpulkan. Oke Bapak Ibu, maksudnya seperti apa ini gitu. Nah, kalau kita lihat dari komponen ini Bapak Ibu, kayaknya ribet ya. Aduh Bu, kayaknya ribet lah. Kayak mana caranya untuk bisa elemen ini bisa masuk ke siswa kita?
Ya, sebenarnya satu hal yang kalau kita biasakan pasti akan bisa. Contohnya gini, anak didik saya berikan kasus misalnya. Misalnya lihat di televisi, banyak nggak tanah longsor di daerah mana? Sukabumi apa mana ya? Bapak Ibu yang baru-baru ini. Kemudian yang sebelumnya juga ada ya tanah longsor. Gitu. Kenapa harus berkali-kali mengalami tanah longsor tanpa ada kayak pencegahan dan apa ya? Kenapa bisa seperti itu? Kayak ada nganalisis masalah itu. Saya bilang, coba kamu cari data tentang tanah longsor di Indonesia, gitu ya. Ini kan berkaitan dengan nanti struktur tanah. Saya akan belajar itu di kelas 9 kok salah ya. Ya, kelas 9 tentang tanah ya. Ya kan guru IPA, Ibu? Saya lupa. Tentang tanah ada ya di kelas 9 semester 1 ya. Apa? Kelas semester 2 ya. Oh ya, saya lupa. Gitu ya. Jadi itu tentang tanah. Jadi itu berkaitan. Nah, nanti berkaitan juga dengan apa? Dengan ilmu yang lain yaitu geografi. Tingkat kemiringan tanah dan sebagainya, ya kan? Jenis lapisan tanahnya kan, Bu. Nah, itu masuk ke geografinya. Jadi coba anakku, gitu ya. Coba cari data beberapa daerah yang sering terkena tanah longsor. Dicari datanya, ya. Misalnya kan. Kemudian, nah, coba cari apa penyebabnya. Gitu kan, ini kan masuk ke ini Bapak Ibu yang fokus mengidentifikasi masalah, gitu ya. Kemudian alasannya harus logis. Kenapa kok sering terjadi longsor di daerah itu? Ya, alasannya apa? Oh Bu, karena rumahnya di tempat yang tinggi Bu. Itu nggak juga alasan kan? Alasannya harus tepat. Apa alasannya? Coba lihat struktur tanahnya bagaimana. Nah, seperti itu. Kemudian ada nggak penyangganya? Artinya daya resap pengikat dari tanah itu ada tidak? Nah, itu kan pengaruh ya, Bu. Nah, itu tadi ke reasonnya. Nanti Bapak Ibu bisa kolaborasi antara geografi dengan IPA, gitu kan? Kemudian inference, jika alasan dikembangkan tepat, oh Bu, ternyata diambil satu masalah yaitu tanahnya. Tanahnya ternyata terlalu gembur Bu. Tidak ada yang namanya kayak batuan-batuan. Itu bisa mengikat ya. Kemudian akar-akar pohonan. Adapun adapun dia pohon, tetapi ternyata struktur tanah itu memang gembur sekali. Gitu. Bagaimanakah caranya? Gitu. Makanya mereka situasinya membandingkan dengan situasi yang sebenarnya pakai praktek. Jadi kami mempraktekkan gini Bu, misalkan ada botol aqua, ada nggak sih botol aqua? Ini ya, contohnya. Nah, di sini saya buat seperti ini. Ini botol aqua diberikan tanah, ya, tanah. Ada misalkan ada 4 botol aqua. Kemudian satu tanah gembur saya buat, tanah yang dia tidak ada sama sekali batu-batuannya, tanah gembur. Kemudian satu lagi tanah liat, kemudian tanah gembur tapi ada batu-batuan saya berikan dan sebagainya. Kemudian ada pohon-pohon yang saya berikan. Nah, di sini kemudian saya tetes apa? Saya suruh anak tuh, "Nak, silakan siram tanah tadi, tapi dengan gini ya, Bu. Dengan kan dia tingkat kalau di apa itu kan tingkat kemiringannya tinggi ya. Maka tanah itu nanti suatu saat nanti kita praktekkan coba ya yang untuk IPA ya. Ini seperti ini ya bentuk tanahnya, kemudian disiram dari ketinggian yang sama pakai air misalnya, pakai botol aqua yang satu lagi disiram. Kemudian ditampung dia masing-masing keempat hasil dari siram tadi. Di botol aqua mana tanahnya yang dia banyak mengikut longsor gitu. Apakah yang di tanah gemburnya yang tidak ada sama sekali batuan dan sebagainya, apakah di tanah liatnya, apakah di tanah gembur tapi ada batu-batuannya, ada pohon-pohonnya, ataukah tanah yang berpasir dan sebagainya. Diselidiki dari keempat tanah itu, maka dibandingkan lagi dengan situasi yang sebenarnya. Bagaimanakah karakteristik tanah yang ada misalkan yang di Sukabumi yang sering longsor itu, dilihat datanya. Nah, itulah dikatakan sebagai keterampilan berpikir kritis, yaitu FISCO. Ya, Bapak Ibu. Nanti insya Allah bisa ya, perlahan-lahan. Nanti saya juga akan tunjukkan beberapa pembelajaran saya yang mengadopsi HOTS ya.